Perkenalkan, nama saya Ridho Trian Saputra, NPM 21010100064. Di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Al-Quran. Penafsiran Al-Quran menafsirkan merupakan aktivitas manusia yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mendengarkan pernyataan lisan atau membaca pernyataan tertulis dan mencoba memahaminya, itu sebenarnya eksegesis. Meskipun aktivitas ini tidak disebut sebagai komentar dalam interpretasi, kata atau ucapan ini merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang. Namun, jika ada interpretasi dalam komunikasi dan pemahaman istilah, eksegesis berasal dari kata Yunani exegeomai yang secara harfiah berarti membawa keluar. Diterapkan pada tulisan, kata disebut sebagai membaca atau menemukan makna karya. Jadi, ketika seseorang membaca teks atau mendengarkan pernyataan yang dia coba pahami dan jelaskan, dia sebenarnya sedang melakukan interpretasi atau penafsiran. Menurut Johann Hess dan Carly Holiday, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, faktor komunikasi sebagai pihak ketiga atau disebut juga sebagai penyelundup. Faktor sudut pandang pihak ketiga. Penafsiran bukanlah pengirim dan bukan juga penerima. Tidak ada seorang pun di antara penafsir dalam kegiatan komunikasi dari orang-orang Arab ketika teks Al-Quran itu muncul, entah sebagai penulis atau sebagai penerima. Yang kedua, faktor bahasa adalah sebuah teks atau dokumen disusun dalam bahasa yang berbeda dari bahasa si penafsir. Faktor kesenjangan. Yang ketiga, faktor kesenjangan budaya. Dokumen-dokumen yang dihasilkan di dalam suatu konteks budaya dan ditafsirkan dalam konteks kebudayaan yang lain menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi si penafsir. Yang keempat, faktor kesenjangan sejarah. Seseorang di masa kini yang mempelajari sebuah dokumen dari masa lampau secara kronologis terpisah dari masa ketika dokumen itu dihasilkan. Yang kelima, faktor produk dari perkembangan histori dan kolektif, yakni bahwa dokumen-dokumen itu terkadang bukanlah produk seseorang pengarang dan bukan juga produk suatu periode dalam waktu tertentu saja. Yang keenam, faktor adanya banyak teks yang berbeda dari dokumen yang sama. Dalam hal ini, penafsir menghadapi masalah dalam penentuan susunan kata atau kalimat yang sebenarnya dari teks yang akan ditafsirkan. Yang ketujuh, faktor dipandang suci. Metode penafsiran Al-Quran ini hasil karya penafsiran para ulama. Sekarang ini secara umum menunjukkan bahwa mereka menggunakan metode-metode penafsiran ini dalam 4 cara metode, yaitu yang pertama, metode ijmali dalam global, yang dimaksud dengan metode al-tafsir al-jamali ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Kedua, metode tahlili atau analisis. Yang dimaksud dengan metode tahlili ialah menafsir ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat penafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalam sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, metode muqaron atau komparatif memperbandingkan. Metode muqaron komparatif sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan teks nas ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai persamaan atau kemiripan redaksi pada dua masalah atau lebih, dan atau mempunyai redaksi yang tidak selaras bagi satu sama yang lain. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran menggunakan hadis Nabi SAW yang dalam lahirnya terlihat bertentangan. Membandingkan
aneka macam pendapat ulama tafsir pada penafsiran Al-Quran. Jadi, metode tafsir mukarrar merupakan penyebutan ayat-ayat Al-Quran menggunakan rujuk dalam penerangan penerang para mufasir. Langkah yang ditempuh waktu memakai metode ini sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengemukakan penerangan para mufasir, baik kalangan salaf atau kalangan khalaf, baik tafsiran bercorak di Al-Mansur atau di Ar-Rayyi, membandingkan kesamaan tafsir mereka masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan siapa saja yang mengemukakan tafsirannya pada kelompok-kelompok. Di metode Maudhui atau tematik, metode Maudhui berarti membahas puisi-puisi Al-Quran sesuai dengan topik atau judul yang telah ditentukan sebelumnya. Semua posisi terkait suntingan setelah itu akan dipelajari secara detail yang menyeluruh dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti ashab, al-uzl, dan kosakata. Semuanya dijelaskan secara rinci dan menyeluruh, didukung oleh apakah perselisihan itu berasal dari Al-Quran dan hadis, dan dengan perselisihan atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dari pemikiran rasional. Al-Quran dan masyarakat pembacanya. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan kitab kalam Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh umatnya juga dijadikan asal aturan yang pertama dan pula merupakan asal ide pada segala bentuk kegiatan kehidupan muslim, sehingga upaya pemahaman yang dimulai berdasarkan kemampuan membacanya dan pengalaman terhadapnya merupakan suatu niscaya konsekuen logis terhadap hal di atas, merupakan di setiap muslim terhadap Al-Quran memiliki komitmen mengenai Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Dalam rangka mewujudkan komitmen ini di Indonesia yang secara umum dikuasai penduduknya beragama Islam, yang telah mengakibatkan pendidikan agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan formal. Meskipun demikian, salah satu tujuan berdasarkan pendidikan agama Islam yaitu kemampuan membaca Al-Quran belumlah sanggup mencapai sinkron menggunakan harapan. Variasi sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Kakanwil beri sentuhan tentang sikap Islam terhadap Al-Quran. Menurutnya, sebagai umat muslim ada sikap yang harus dipegang umat muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya. Yang kedua, dibaca atau tidak sekedar dipajang atau dijadikan hiasan. Yang kedua, dipahami maknanya. Yang keempat, diamalkan. Yang kelima, disosialisasikan. Dan keenam, dijaga. Metode penelitian living Al-Quran dalam ranah studi Al-Quran. Metode penelitian living Al-Quran mampu dianggap menjadi metode yang baru, sehingga secara konseptual metode ini masih mencari bentuk buat dijadikan semacam acuan. Living Al-Quran merupakan studi mengenai Al-Quran, namun bertumpu dalam keberadaan tekstualnya, melainkan studi mengenai kenyataan sosial yang lahir terkait menggunakan kehadiran Al-Quran pada daerah geografi eksklusif dan mungkin masa eksklusif pula. Sebagai kajian yang berangkat berdasarkan kenyataan sosial, maka pendekatan sosiologi dan fenomenologi bisa ditawarkan pada metode living Al-Quran ini. Meskipun demikian, bukan berarti hanya pendekatan sosiologi fenomenologi yang mampu sebagai pisau analisis pada penelitian dan living Al-Quran ini. Namun pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya juga mampu diterapkan pada penelitian ini, misalnya antropologi, psikologi, dan beberapa pendekatan ilmiah lainnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian living Al-Quran ini.
Yang pertama, observasi dalam melakukan penelitian. Observasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data menggunakan akurat. Secara generik, observasi diartikan menggunakan pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi dimaknai menggunakan atau mengamati pada rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap kenyataan sosial tanpa mensugesti kenyataan yang diobservasi. Yang B, wawancara. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data menggunakan jalan tanya jawab menggunakan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan peneliti. Metode wawancara pada penelitian Living Al-Quran merupakan suatu niscaya. Seseorang peneliti tidak akan menerima data yang akurat berdasarkan asal utamanya apabila pada penelitian mengenai kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan kenyataan Living Al-Quran pada suatu komunitas tertentu tidak melakukan wawancara menggunakan para responden atau partisipan dalam penelitian Living Al-Quran yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan hubungan rakyat dengan Al-Quran, maka metode wawancara ini diperlukan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.